Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona belum bisa daftarkan Ferran Torres. Barcelona sudah resmi mendapatkan Ferran Torres. Kedatangannya akan membuat lini depan Barcelona bertambah tajam. Namun ada kendala soal pemain barunya itu. Barcelona belum bisa mendaftarkannya karena masih terganjal salary caps atau ambang batas gaji pemain. Salary cap sendiri diberikan La Liga kepada Barcelona karena raksasa Katalan itu sedang terlilit banyak hutang. Hal itu dikonfirmasi pelatih Xavi Hernandez. Meski senang dengan sang pemain, Xavi harus bersabar untuk bisa mendaftarkannya di Barcelona. PSG umumkan Lionel Messi positif. Di situs resminya PSG mengumumkan update kondisi pemainnya, diantaranya terkait COVID-19. Dalam rilisnya, PSG mengumumkan 4 pemainnya positif virus corona, diantaranya adalah Lionel Messi yang terpapar. 4 pemain dites positif COVID-19 adalah Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico, dan Nathan Bitumazela. Mereka sekarang sedang mengisolasi diri dan tunduk pada protokol kesehatan yang ada, tulis pernyataan PSG. Getafe versus Real Madrid. Los Blancos awali tahun dengan kekalahan. Laga Getafe versus Madrid berlangsung di Stadion Coliseum Alfonso Perez. Satu-satunya gol Getafe diciptakan oleh Enes Unal pada menit ke-9. Hasil ini memutus laju tak terkalahkan Madrid. Sebelum menghadapi Getafe, pasukan Carlo Ancelotti itu tak terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Meski kalah, Real Madrid masih di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 46 poin dari 20 pertandingan, sementara Getafe ada di posisi ke-16 dengan 18 poin. Atletico versus Rayo Vallecano Korea Brest. Los Colchoneros menang 2-0. Pertandingan Liga Spanyol awal tahun 2022 mempertemukan Atletico versus Rayo Vallecano. Pertandingan digelar di Stadion Wanda Metropolitano. Atletico tampil menyerang sejak awal pertandingan. Memasuki menit ke-28, Korea membawa Atletico unggul 1-0. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-53, Korea kembali mencatatkan namanya di papan skor. Los Rojiblancos menang 2-0. Hasil ini membawa Atletico naik ke posisi 4 klasemen dengan mengkoleksi 32 poin, sedangkan Vallecano turun ke posisi ke-6 dengan raihan 30 poin. Mallorca versus Barcelona, Luuk de Jong menangkan Blaugrana 1-0. Mallorca versus Barcelona tersaji dalam laga Liga Spanyol awal tahun 2022. Pertandingan berlangsung di Stadion Iberostar. Kedua tim bermain terbuka sejak awal pertandingan. Barcelona memecah kebuntuan di menit ke-44. Luuk de Jong akhirnya mencatatkan namanya di papan skor. Blaugrana mampu mempertahankan skor hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Barcelona menang 1-0 atas Mallorca. Hasil ini membuat Barcelona naik ke posisi ke-5 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 31 poin, sementara itu Mallorca tertahan di urutan ke-15 dengan 20 poin. Hasil La Liga Jornada ke-19 hari ini. Valencia kalah 1-2 dari Espanyol, Elche bermain imbang 0-0 dengan Granada, Betis kalah 0-2 dari Celta Vigo, Alaves bermain imbang 1-1 dengan Real Sociedad. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan 15 gol, disusul Juanmi Gimenez dengan 11 gol. Brentford versus Aston Villa, tuan rumah raih 3 poin. Laga Brentford versus Villa berlangsung di Brentford Community Stadium. Tim tamu mampu unggul lebih dulu di menit ke-16 berkat aksi Danny Ings.
Tuan rumah mampu comeback dan mencetak 2 gol berkat aksi Yoani Wissa di menit ke-42 dan Mats Roerslev di menit ke-83. Skor 2-1 untuk kemenangan Brentford menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Brentford naik ke peringkat ke-12 dengan raihan 23 poin, sedangkan Aston Villa tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 22 poin. Chelsea versus Liverpool tuntas 2-2. Duel Chelsea versus Liverpool berlangsung di Stamford Bridge. Seluruh gol di pertandingan ini tercipta di babak pertama yang berlangsung sangat seru. Liverpool membuat publik tuan rumah terhenyak setelah unggul 2 gol terlebih dahulu berkat aksi Sadio Mane di menit ke-9. Mane needs a goal for Liverpool and Sadio Mane does get a goal for Liverpool. Dan Mohamed Salah di menit ke-26. So well. It's Mohamed Salah for Liverpool. Namun jelang turun minum, Chelsea membalas dengan 2 gol cepat yang dibuat Mateo Kovacic di menit ke-42 well by the Liverpool goalkeeper. Oh, the follow-up is stunning. Dan Christian Pulisic di menit ke-45 plus 1. And they've broken the lines and it's Pulisic. It's 2-2. Dengan hasil ini Chelsea tetap di peringkat 2 klasemen, usai mengkoleksi 43 poin dari 21 pertandingan, sedangkan Liverpool satu strip di bawah si biru dengan 42 poin dari 20 pertandingan. Hasil Liga Inggris pekan ke-21 hari ini. Leeds menang 3-1 atas Burnley, Everton kalah 2-3 dari Brighton. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mohamed Salah dengan 16 gol, disusul Diogo Jota dengan 10 gol dan Vardy dengan 9 gol. Mohamed Salah samai catatan Kevin De Bruyne. Hasil laga Chelsea dan Liverpool harus berakhir dengan kedudukan imbang 2-2 di Stamford Bridge Senin 3 Januari. Keberhasilan Salah membobol gawang Chelsea dalam laga ini ternyata menyisakan fakta menarik setelahnya. Dilansir Opta, Salah berhasil menyamai catatan gol Kevin De Bruyne. Baik Salah maupun De Bruyne kini sudah 4 kali membobol gawang mantan timnya tersebut. Artinya, kedua pemain yang pernah satu tim dalam balutan jersey Chelsea itu sama-sama tampil apik dalam setiap pertemuan melawan The Blues. Thomas Tuchel kesal Sadio Mane lolos dari kartu merah usai sikut Cesar Azpilicueta. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel marah besar melihat penggawa Liverpool Sadio Mane lolos dari kartu merah usai menyikut Cesar Azpilicueta. Menurut Tuchel, Mane telah melakukan pelanggaran keras, tetapi nyatanya hal itu justru dibiarkan oleh wasit. Ya, Mane memang melakukan pelanggaran keras usai menyikut Cesar Azpilicueta di laga yang baru berjalan 15 detik. Saya benci mengatakannya karena saya mencintai Sadio Mane dan dia adalah pria yang baik dan pemain top. Tetapi pelanggaran Mane adalah kartu merah. Siku ada di wajah. Tidak masalah jika Anda melakukan ini setelah 20 detik atau 20 menit, kata Tuchel marah dikutip dari BBC International. Bijak, ini alasan Tuchel coret Lukaku di laga kontra Liverpool. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel buka suara usai mencoret nama Romelu Lukaku dari daftar pemain di laga kontra Liverpool. Pelatih asal Jerman ini beralasan bahwa keputusan ini dibuat mengingat Chelsea harus menjalani laga besar melawan Liverpool yang membutuhkan fokus tinggi. Terlalu banyak kebisingan dan kami kehilangan fokus jelang pertandingan. Jadi kami memutuskan untuk menunda proses pembicaraan dengan Lukaku, tetapi juga menjaga Romelu dari keputusan yang tergesa-gesa, ujar Tuchel pasca laga tersebut. Thomas Tuchel mengaku dirinya akan mengadakan rapat dan berbicara dengan Romelu Lukaku pada hari Senin 3 Januari waktu setempat di markas Chelsea, Cobham, guna menyelesaikan masalah ini. Dalam rapat itu, Tuchel dan petinggi Chelsea akan mendengarkan penjelasan dari Lukaku sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Pembelaan Ancelotti usai Real Madrid keok. Real Madrid secara mengejutkan harus mengakui keunggulan Getafe dalam laga lanjutan Liga Spanyol Minggu 2 Januari tadi malam. Berlangsung di Estadio Coliseum Alfonso Perez, Real Madrid malah dipaksa menyerah oleh Getafe dengan skor 1 gol tanpa balas. Menyikapi kekalahan mengejutkan tersebut, Carlo Ancelotti memberikan pembelaannya atas performa anak didiknya di atas lapangan. Ancelotti mengaku para pemainnya masih belum move on dari momen libur Natal sehingga gagal tampil maksimal dalam laga melawan Getafe.
Meskipun sadar akan hal tersebut, ia tak ingin menjadikan hal itu sebagai alasan utama di balik kekalahan timnya. Eden Hazard sudah maksimal tapi belum cukup untuk Real Madrid. Eden Hazard tidak bisa membantu Real Madrid menghindari kekalahan dalam duel tandang ke markas Getafe Minggu 2 Januari. Ancelotti memutuskan mencadangkan Hazard untuk laga ini. Winger Belgia itu masuk sebagai pengganti di babak kedua tetapi tidak bisa berbuat banyak. Hazard diharapkan bisa membantu tim melepaskan diri dari tekanan. Sayangnya kesulitan tim tampaknya semakin menyulitkan Hazard. Keputusan bermain dengan Asensio dan Rodrigo adalah karena alasan teknis dari sesi latihan. Saya tahu mereka tidak akan main penuh selama 90 menit karena mereka sempat kena COVID. Bukan Ancelotti di realmadrid.com. Jadi Hazard dalam kondisi lebih segar. Dia telah memberikan segalanya tetapi kami tidak bisa menciptakan banyak peluang, tambah Ancelotti. Newcastle ngotot ingin bawa Pierre-Emerick Aubameyang. Tim papan bawah tapi kaya Newcastle United ngotot ingin bawa Pierre-Emerick Aubameyang jelang bentrok di Liga Inggris. Newcastle United dikabarkan ingin mendatangkan Aubameyang dengan status pinjaman dengan opsi transfer permanen sebesar 20 juta pound sterling atau sekitar 385 miliar rupiah di akhir musim ini. The Magpies yang terancam degradasi berminat untuk menampung penyerang berusia 32 tahun itu di sisa musim ini setelah terpinggirkan dari skuad Arsenal belakangan ini. Ralf Rangnick minta Edinson Cavani bertahan di Manchester United. Pelatih sementara Manchester United Ralf Rangnick meminta agar Edinson Cavani bertahan di Old Trafford hingga akhir musim meskipun ada laporan klub-klub lain berminat untuk mendapatkan sang pemain di bursa transfer Januari. Penyerang timnas Uruguay tersebut yang kontraknya habis di akhir musim ini telah dikaitkan dengan klub seperti Barcelona atau Juventus. Profesionalisme dan etos kerjanya luar biasa. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sangat ingin dia bertahan sampai akhir musim dan dia tahu itu, kata Rangnick. Gait Frank Kessie dari AC Milan, Tottenham siapkan tawaran menggiurkan. Antonio Conte memaksa Tottenham Hotspur tak membuang-buang waktu di Januari ini dan segera mendatangkan Frank Kessie dari AC Milan. Demi memenuhi permintaan Conte, Tottenham bahkan telah menyodorkan tawaran menggiurkan kepada Kessie. Melansir dari Cult of Calcio, The Lily White siap melebihi permintaan gaji pemain asal Pantai Gading tersebut. Kessie sendiri sedianya meminta bayaran 6,5 juta euro atau 104 miliar rupiah. Namun petinggi Tottenham, Daniel Levy, siap memberikannya lebih asalkan pemain yang bersangkutan mau menandatangani perjanjian akan bergabung pada musim panas 2022 nanti. Juventus jalin komunikasi dengan Denis Zakaria. Juventus ingin segera memperkuat lini tengah, kebetulan bursa transfer musim dingin 2022 sudah dibuka. Alhasil, si nyonya tua mengarahkan radar ke pesepak bola asal Swiss Denis Zakaria. Menurut Calcio Mercato, Juventus telah membuka pembicaraan dengan Zakaria. Pesepak bola 25 tahun itu masih terikat kontrak dengan Borussia Mönchengladbach, tepatnya hingga Juni 2022. Zakaria telah menyatakan niatnya, ia enggan melanjutkan kerjasama dengan Gladbach setelah musim ini berakhir. Tetapi Juve ingin mempercepat penandatanganan sang gelandang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!